Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Ikhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan kajian kita pada pembahasan fikih muamalah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini telah sampai ke dalam pembahasan al-bay'u bit-taqsid, jual beli dengan cicilan, atau yang biasa kita katakan dengan pembelian kredit. Tentang kredit ini kita telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang metode jual beli yang dinamakan dengan al-murabahah lil amiri bisyira', yaitu murabahah yang mereka namakan dengan murabahah bagi orang yang baru minta untuk dibelikan, yang mana orang itu, penjual itu awalnya belum punya barang. Saya butuh barang, dia juga nggak punya barang tapi dia punya uang. Saya nggak punya uang tunai, dia punya uang tunai. Maka saya ingin membeli dari dia secara cicil, yang mana dia beli dulu nanti. Berarti dia baru beli ketika saya minta. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan dari sinilah muncul perkreditan pada zaman sekarang ini. Dari model seperti inilah muncul perkreditan di zaman kita sekarang ini. Sehingga ketika orang bilang beli secara kredit, pasti benak kita diarahkan ke sini. Diarahkan ke seseorang mendatangi lembaga keuangan, mendatangi bank, mendatangi lembaga keuangan apapun untuk disuruh carikan barang yang akan dibeli secara kredit pada dia. Pasti ini. Nah, dan kita telah menyebutkan syarat-syarat bolehnya jual beli model seperti ini. Nah, oleh karena itu ketika ada orang bertanya tentang apa hukumnya jual beli kredit, Ustadz, maka seorang ustadz yang menjawab harus memahami kenyataan, al-waqi', kenyataan di lapangan, bahwasanya yang dimaksud oleh orang bertanya adalah yang model seperti ini. Janganlah kemudian seorang ustadz ini berfatwa mengatakan boleh dengan apa yang disebut oleh para ulama tentang bolehnya jual beli secara hutang yang dicicil. Itu kedua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Karena jual beli yang dibahas oleh para ulama bolehnya dicicil, bolehnya utang, itu dari orang yang memang sudah punya barang. Ini punya saya, kemudian saya jual kepada Anda
seharga 3 juta tapi tidak tunai, cicil. Apa hukumnya? Nah, ini yang dibahas. Adapun Anda butuh barang, kemudian minta sama saya, dan saya juga nggak punya barang, saya cuma punya uang, agar saya belikan barang tersebut secara tunai, barulah saya menjual kepada Anda secara cicil dengan mengambil keuntungan. Nah, ini beda lagi. Ini butuh syarat tambahan tentang boleh atau tidaknya untuk melakukan jual beli seperti ini. Kalau yang pertama tadi, tidak mengapa. Saya mau jual barang saya secara tunai, saya mau jual barang saya secara utang, mau dibayar dengan cicil per bulan atau dibayar langsung lunas di akhir, itu tidak masalah. Karena di sini murni jual beli dengan orang yang sudah punya barang. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama, hendaknya seseorang itu ketika berfatwa melihat kenyataan. Karena terkadang orang bertanya sesuai dengan istilah kenyataan, yang mana istilah kenyataan ini dipakai oleh di sebuah zaman terhadap sebuah kasus, namun ketika kita lihat di kitab, nama ini dipakai di kasus yang lain. Seperti tadi jual beli kredit. Kredit yang dimaksud kita di sini adalah datang ke lembaga untuk beli kredit ke dia, kemudian dia membantu pembiayaan untuk beli kredit. Kredit yang dibahas oleh para ulama di dalam kitab bukan seperti ini, murni antara penjual sama pembeli. Baik, nah inilah yang akan kita lihat pada malam hari ini, bukan kredit ke lembaga keuangan, lembaga pembiayaan, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu di bawah pembahasan murabahah, karena itu dimasukkan oleh para pelaku ekonomi di zaman sekarang dengan mereka namakan murabahah lil amiri bisyra. Melakukan akad murabahah, mengambil untung dari barang yang diminta oleh orang lain untuk dibeli kemudian dijual kembali kepada dia. Baik, ini yang seperti ini harus kita pahami. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, janganlah seorang mufti, seorang ulama, kemudian dia hanya memfatwakan apa yang disebut di dalam kitab tanpa melihat kenyataan masyarakat, yang mana mungkin istilah yang ada dalam kitab yang boleh ataupun yang tidak boleh difatwakan tidak boleh, tapi ternyata di masyarakat istilah itu menjadi sebuah yang umum. Cuma berarti hanya beda dalam penggunaan istilah. Istilah kredit di zaman sekarang beda dengan hakikatnya, beda dengan kredit yang dimaksud oleh para ulama zaman dahulu. Jadi apa yang dimaksud dengan kredit yang sedang kita bahas sekarang ini? Kita murni berakad dengan si pemilik barang. Saya pembeli, murni akan membeli kepada si pemilik barang. Yang akan saya beli secara utang. Yang di sini berarti utangnya adalah uang, bukan barang. Jadi dalam jual beli secara tunai ataupun utang itu ada 4 model. Yang pertama, barangnya tunai, uangnya tunai. Ini jual beli pada umumnya. Ini barang kamu, ini uang. Ini ya pada umumnya di toko, di supermarket kita melakukan jual beli seperti ini. Yang kedua, barangnya ada dari penjual, uangnya nanti. Ini dinamakan dengan jual beli secara utang. Karena umumnya utang seperti ini, umumnya yang dijadikan utang adalah uangnya. Dan ini boleh, nanti akan kita lihat. Yang ketiga, uangnya yang tunai, barangnya yang utang.
yang kita namakan dengan seperti kita namakan dengan pre-order. Apa hukumnya? Nanti ada pembahasannya dalam masalah salam. Ini tidak semerta-merta boleh secara keseluruhan karena ada syarat-syarat di dalamnya. Ini dinamakan dengan jual beli salam. Yang keempat, barangnya tidak ada, uangnya tidak ada. Gimana maksud? Gimana? Ya, yang banyak kita lakukan, datang tukang sayur, Pak, punya daging ayam kampung? Nggak ada. Emang perlu, Bu? Ya, kalau bisa bawa besok, Pak, ya. Baik. Berapa? Oh, 1 kilo 45.000, Bu. Baik. Satu kilo daging ayam belum ada, uang 45.000 belum ada. Sahkah jual beli itu? Akhirnya, oh ya, baik, besok Pak ya, daging ayam 1 kilo, baik Bu, uangnya besok ya, 45.000. Datanglah besok, bawa daging ayam, uang 45.000. Apa hukum jual belinya? Tidak boleh jual beli seperti itu. Ataupun kita katakan secara fikihnya tidak sah, tidak diakui keabsahan jual beli model seperti itu. Karena namanya jual beli itu harus ada barang atau harus ada uang, maksudnya salah satunya. Kalau ada kedua-duanya itu paling sempurna. Kalau tidak ada kedua-duanya itu dinamakan dengan jual beli kali bil kali istilahnya. Barang belum ada, uang juga belum ada. Apa hukumnya? Tidak sah. Maksud tidak sah adalah tidak diakui keabsahannya, berarti konsekuensi dari jual beli itu tidak berlaku. Apa contoh konsekuensi? Contohnya adalah ketika datang besok, si bapak tukang sayur bawa ayam 1 kilo. Ini Bu ayamnya Bu, nggak jadi Pak. Maka jangan marah Pak, wahai bapak tukang sayur, karena memang dia belum jual beli kemarin. Begitu juga si ibu ketika mau tanya, mana daging ayamnya Pak? Oh, sudah dibeli sama bapak ibu yang di persimpangan sana. Karena begitu lihat daging ayam, dia minta beli. Mati, jangan marah wahai Bu, kan sudah saya pesan kemarin. Itu pesan itu adalah pesan saja, bukan jual beli. Berarti kalau saya jual ke orang lain masih boleh. Beda kalau sudah saya beli, saya sudah beli daging di toko Anda, cuma belum saya ambil. Nanti saya ambil, berarti Anda tidak boleh jual lagi barang daging itu. Tapi ini jual beli yang kemarin belum jual beli. Nah, inilah yang harus kita pahamkan kepada masyarakat, model seperti ini agar tidak terjadi cekcok, dan agar ya kalau memang zaman dulu cekcok yang ke pengadilan, pengadilan akan menghukumi atau memutuskan hukum sesuai dengan fikih. Nah, ini diantara yang dinamakan dengan konsekuensinya. Lebih nampak lagi konsekuensinya adalah insya Allah nanti kalau kita sempat membahas tentang jual beli saham yang dinamakan dengan one day trading. Jual beli saham nggak ada, uang juga nggak ada, cuma melakukan akad. Nanti ketika penutupan pada hari itu sahamnya di sore hari, yang dilakukan adalah cuma saling memberikan selisih harganya. Baik, jadi intinya yang keempat ini, seperti ini tidak boleh. Maka kalau mereka seandainya mereka paham konsekuensi, ya sudah, dia nggak bawa juga besok jangan dimarahin, dia nggak jadi beli besok juga jangan dimarahin.
karena memang belum terjadi jual beli. Nah, yang jadi pembahasan kita sekarang adalah barangnya ada, uangnya tidak ada, ataupun uangnya masih utang, baik utangnya akan dibayar cicilan atau utangnya akan dibayar lunas sekali bayar di suatu waktu. Baik. Apa hukumnya jual beli yang tiga ini? Boleh. Barang ada, uang ada, barang ada, uang utang, barang utang, uang ada. Yang ketiga ini nanti ada syarat-syaratnya insyaallah. Adapun yang nggak boleh adalah yang keempat. Dan jual beli seperti ini ataupun jual beli barang ada dan bayarnya nanti masih utang, itu bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekkannya. Bahkan sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utangnya belum terbayarkan. Namun ini kalau ada yang bertanya tentang apakah Rasulullah SAW meninggalkan utang, kita katakan memang utang belum dibayarkan, tapi punya benda untuk membayarkannya. Itu yang dinamakan dengan rahan, yang dinamakan dengan gadai. Rasulullah SAW membeli makanan gandum untuk keluarganya dari seorang Yahudi secara utang, belum dibayar. Akan tetapi beliau menggadaikan baju besinya sebagai jaminan untuk pembayaran. Nah, yang seperti ini kalau orang meninggal ada yang seperti ini, maka kita katakan, oh dia meninggal punya utang, berarti saya mau tidak akan mensolati dia sebagaimana Rasulullah tidak mensolati orang yang punya utang. Tidak. Ini tidak kita praktekkan pada orang seperti ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya ada seorang yang punya utang 2 dirham atau 2 dinar, kemudian beliau bertanya, ada enggak dia meninggalkan harta yang bisa menutupi utang ini? Dia punya gadai, punya harta benda yang bisa menutupi utang. Kalau ada berarti utangnya lunas sebenarnya. Karena dalam pembagian warisan harus didahulukan utang daripada wasiat, daripada diserahkan kepada ahli waris. Nah, apalagi orang yang berutang punya gadai. Berarti sebenarnya yang meninggal ini tidak punya utang lagi. Cuma yang masih tersisa proses cara bayar utang dengan menjualkan barang gadai ini untuk melunasi utangnya. Seperti ini. Jadi kalau kita katakan Rasulullah memang punya utang, bahwasanya belum terbayar pembelian makanan yang kemarin, gandum yang kemarin, akan tetapi bisa dibayarkan dengan benda jaminan ini. Berarti sebenarnya utangnya lunas, tinggal menunggu proses. Nah, di sini berarti Rasulullah SAW pernah membeli sesuatu dengan utang. Baik. Berarti hukumnya boleh. Namun yang sedang kita mau bahas adalah sesuatu yang lain yang dianggap oleh sebagian teman-teman kita tidak boleh, yaitu yang dinamakan dengan bolehkah melakukan jual beli kredit ataupun jual beli barang dengan 2 harga ataupun 3 harga ataupun beberapa harga. Ini yang sedang kita bahas sekarang ini. Apa itu? Orang yang menawarkan barang dengan mengatakan, saya jual ini Pak. Baik. Berapa? Kalau kontan 3 juta. Kalau kredit 1 tahun yang dibayar cicilan per bulan, totalnya 3,5 juta. Kalau mau 2 tahun, totalnya 3,750 juta. Kalau totalnya 4 tahun, 4 juta. Dan begitu seterusnya. Yang ini yang dikatakan oleh orang adalah, ada orang sebagian mengatakan
oh ini jual beli dengan dua harga. Maka ada yang mengatakan, oh itu tidak boleh. Sehingga ada sebagian teman ketika mengambil ataupun memahami dari penjelasan tentang jual beli seperti ini, dia kemudian mengambil kesimpulan tidak boleh. Akhirnya ketika dia menjual barang, beli sebagai reseller, ketika dia menjual barang, dia melihat orangnya, wah ini kayaknya orang bisa beli kontan ini. Akhirnya dia menawarkan kontan. Ternyata dia bahwasanya beli kredit. Kalau kredit berapa Pak? Waduh, harus saya ulangi nih. Sebaliknya, ini orangnya mau beli kredit kayaknya nih. Akhirnya dia takut menawarkan dua harga. Dia tawarkan, Pak mau beli ini nggak Pak? Ini kalau cicil 1 tahun, totalnya 3,5. Ditanya apa? Kalau kontan berapa? Waduh, ini gimana ini? Jadi dia tidak berani, menganggap tidak boleh untuk menawarkan dengan model dua harga ataupun 3 harga. Dia menganggap itu tidak boleh. Akhirnya dia menawarkan 1 harga, ternyata orang minta harga yang lain. Bingung dia. Nah, marilah sekarang kita lihat boleh atau tidak kita melakukan 2 harga, penawaran 2 harga, dan apa maksud larangan hadis yang mengatakan tidak boleh menjual beli 2 harga. Baik, mari kita lihat. Ketika saya mengatakan kepada Anda, saya yang punya barang ya, kita mudahkan saja, misalnya barang ini harganya 1 juta kalau tunai, 1 juta. Kalau Anda mau beli secara kredit dicicil per bulan, maka totalnya adalah 1.200.000. Anda nyicil per bulan 100. Kalau Anda mau nyicilnya 2 tahun, maka totalnya adalah 1.400.000. Ya, dan begitu seterusnya. Baik, kita misalkan 3 harga ini ya. Tunai sekian, 1 tahun 1.200.000 totalnya. Kalau 2 tahun 1.400.000 totalnya. Baik. Pertanyaan saya, kemudian ke pertanyaan saya. Ini jual beli atau masih tawaran? Tawaran. Berarti Anda tidak boleh mengatakan, oh nggak boleh jual beli dengan 2 harga. Jawab langsung, memang nggak boleh. Terus Anda lakukan, saya belum jual beli, saya masih menawarkan. Dan menawarkan itu tidak dinamakan jual beli. Apa itu jual beli? Akad. Berarti pertanyaannya, boleh nggak menawarkan satu barang dengan harga yang berbeda karena metode pembayaran yang berbeda? Boleh. Baik, saya contohkan. Saya punya 3 barang: baju, sandal, tas. Saya tawarkan, baju harganya sekian. Ini baju harganya 300.000. Sandal harganya 100.000. Tas harganya 600.000. Kemudian saya tawarkan 3 ya. Kemudian ditanya sama dia, dibilang sama dia, Pak, kalau saya beli seluruhnya berapa Pak? Ini kalau saya beli tas baju 300. Kalau saya beli sandal 100. Kalau saya beli tas 600. Jadi ditanya, Pak, kalau saya beli seluruhnya berapa harganya? 1 juta. Masa nggak dikurangi Pak? Ya kan? Akhirnya saya membuat harga baru dengan orang yang membeli seluruhnya. Pertanyaannya, itu sudah beli atau belum? Belum. Itu namanya menawarkan. Nah, berarti sebenarnya kalian yang khawatir terjerumus, yang menurut kalian ini adalah jual beli 2 harga yang dilarang dalam sebuah hadis, man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu aukasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual 2 penjualan
dalam satu transaksi, maka dia hanya berhak memilih harga terendah. Kalau tidak, itu jadi riba. Baik. Apakah yang saya lakukan tadi berlaku dengan hadis tadi? Bilang tidak. Langsung tuh jawab, tidak. Kok bisa enggak? Saya baru menawarkan. Dia belum beli loh. Dia belum memilih yang mana. Yang tadi, hadis tadi yang dilarang adalah sudah jual beli, dua jual beli dalam satu transaksi, atau dua transaksi dalam satu jual beli. Terserah atau mengartikan bagaimana. Yang penting dua dengan satu, dua bai'ah, bai'atani fi bai'ah. Baik, ini yang pertama kita katakan, kekhawatiran Anda untuk menjual dengan metode seperti ini agar nanti menjadi terlarang dengan hadis itu, bilang bedanya adalah ini masih tawaran, itu sudah jual beli. Baik. Ketika saya menawar ini, kemudian dia mengatakan, baik, saya pilih kontan saja. Kontan ya? Ya, mana uangnya? 1 juta. Ini barang, ini uang 1 juta. Selesai. Saya menawarkan dengan 3 buah transaksi, saya menawarkan dengan 3 model transaksi, kemudian terjadilah kesepakatan kita di salah satu model transaksi. Gak ada yang salah. Yang kedua, dia memilih yang nomor 2. Oh, kalau begitu saya milih yang cicil 1 tahun. Baik, ini barangnya benar ya, bikin tanda tangan ataupun apa kesepakatan terserah. Berarti kamu 1 tahun per bulan 100.000. Selesai kan? Berarti kemudian kita berpisah, barang diambil dengan sudah ditentukan salah satu model jual beli yang saya tawarkan, dan kita sepakat di situ dan terjadi transaksi di situ. Yang ketiga, kemudian dia mengambil yang 3 tahun, yang cicil 2 tahun dengan total 1.400.000 dengan dicicil per bulan, terserah kesepakatannya bagaimana. Selesai ya? Selesai. Kemudian yang kontan, oke lah, selesai sudah, berpisah, uang sudah diambil, barang sudah diambil, putus sudah sah jual belinya, tidak boleh untuk dibatalkan lagi. Dan saya juga dia tidak punya tanggung jawab untuk melunasi. Baik, kita bicara dengan yang model 2 dan model ketiga. Ternyata model yang kedua ini terdapat tunggakan. Yang awalnya dia memperkirakan akan melunasi sampai 1 tahun, ternyata bisa terlunasi 2 tahun. Berapakah yang harus dibayar oleh konsumen? Tetap 1.200.000. Ternyata si yang nomor 3, yang memilih nomor 3 tadi, yang 1.400.000, ternyata dia sanggup melunasi 1 tahun. Berapakah yang wajib dilunasi oleh dia? 1.400.000 juga. Karena apa? Karena sudah disepakati transaksi kita di harga tersebut. Dan jual beli seperti ini boleh. Jual beli seperti ini tidak termasuk ke dalam hadis larangan melakukan 2 transaksi di dalam sebuah akad, yang mana kalau dilakukan harus mengambil harga terendah. Baik, ini boleh. Mari kita lihat sekarang apa yang tidak boleh. Bagaimana caranya, bagaimana yang tidak boleh, yang bisa masuk ke dalam hadis itu. Yaitu ketika saya tak menawarkan tadi, kita tidak bicarakan yang kontan, karena kontan langsung saat itu. Kemudian dia mengatakan, oh saya ngambil yang kredit aja pak, saya nggak bisa ngambil kontan, saya ngambil yang kredit. Baik, ngambil yang kredit ya. Ya, berapa kredit? Kredit kalau 1 tahun
totalnya 1.200.000. Kalau 2 tahun 1.400.000. Kalau 3 tahun 1.600.000, misal seperti ini ya. Ada catatannya, ada listnya itu. Baik. Ketika mereka berpisah, akad manakah yang diambil? Tidak ada satupun yang dipilih. Ini yang kita katakan yang nggak boleh ya. Yang tadi boleh. Yang tadi boleh kalau dia memilih yang pertama, yang kedua, yang ketiga, boleh. Berpisah mereka telah memilih salah satu dengan dalam salah satu harga. Yang tidak boleh adalah ketika dia menjual dan dia mengatakan memilih kredit tadi, tapi dia tidak menentukan yang mana. Yang berarti menurut dia dan menurut si penjual, berarti Pak, kalau Bapak tidak milih yang mana, maka kita perlakukan pada Bapak sampai tahun berapakah Bapak bisa menyicil, maka kita ambil yang itu. Maksudnya apa? Kalau Bapak mampu nyicil 1 tahun, ya 1.200.000. Kalau Bapak mampunya nanti nyicil 2 tahun, jadinya 1.400.000. Kalau Bapak mampunya nyicil 3 tahun, 1.600.000. Berarti mereka berpisah tidak menentukan salah satu, penentuannya adalah kesanggupan dia bayar. Inilah yang terlarang masuk ke hadis yang tadi. Jadi seakan-akan dia melakukan 3 akad ataupun 2 akad dalam satu jual beli. Apa itu? Pak, kalau Bapak mampu beli, Pak, saya punya dua tawaran. Baik. Pilih mana Pak? Oh, pilih kedua-duanya. Maksudnya apa? Kalau Bapak mampunya bayar 1 tahun, totalnya 1.200.000. Kalau Bapak mampu beli 2 tahun, 1.400.000. Dan begitu seterusnya, naik terus. Kalau dia nggak mampu, Bapak masih tertunggak dengan list yang ada. Ini yang tidak boleh yang masuk ke dalam hadis itu. Ini yang benar-benar akadnya tidak jelas yang mana. 2 akad tadi dimasukkan ke dalam sebuah transaksi, kapanpun dia kapanpun dia menemukan ataupun kapanpun dia bisa bayar di salah satu transaksi, maka diberlakukan di transaksi itu. Inilah yang tidak boleh, Pak. Jadi memperlakukan pada dia, kalau kamu mampunya bayar 1 tahun, 1.200.000. Kalau nanti ternyata gagal bayar 1 tahun, misalnya 2 tahun, ya kita ambil yang harga 1.400.000. Kalau 3 tahun 1.600.000 dan setelahnya. Berarti mereka berpisah tidak menemukan satu kesepakatan di sebuah harga. Harganya apa? Harganya tergantung kamu bisa bayar yang mana. Inilah jual beli yang tidak boleh. Seandainya sudah dilakukan seperti ini, maka yang wajib ditagih cuma 1.200.000. Falahu aukasuhuma awir riba. Maka dia harus mengambil yang harga terendah, karena harga selanjutnya itu apa? Itu dianggap denda keterlambatan. Berarti sebenarnya dia akan mengambil transaksi yang terendah, dan itulah harga yang pasti. Selanjutnya dianggap denda keterlambatan. Bisa dipahami Pak ya? Tolong ini dipahami tentang menawarkan dengan 3 harga, kemudian terjadi akad di sebuah harga, kapanpun dia bisa bayar harus merujuk kepada harga yang telah disepakati. Oh, jangan sampai bilang, waduh ternyata kamu mampu bayar 2 tahun ya, kalau gitu kita adakan akad yang 2 tahun tadi. Nggak boleh. Harus tetap kembali ke akad yang kamu sepakati di awal akad. Ya. Tapi kalau kamu menambahkan, oh kamu mampunya bayarin 2 tahun, ketika ditagih sampai akhir tahun belum bisa bayar. Oh kalau belum bisa bayar Pak, berarti kita beralih ke harga yang berikutnya Pak ya. Berarti ini nggak bisa bayar bulan ini ya. Nah, berarti kita beralih ke harga berikutnya Pak. Jadinya 1.400.000. Itu kan kesepakatan kita Pak. Kalau Bapak tidak mampu sini, maka kita katakan itulah namanya riba. Jadi intinya apa Pak? Boleh melakukan akad
jual beli selama ketika berpisah sudah jelas akad manakah yang disetujui ataupun yang diambil. Baik, ketika sudah disetujui satu akad, maka walaupun dia tidak bisa membayar, melunaskan, maka dia tetap berpegang pada harga itu walaupun dia tertunda beberapa bulan ataupun bahkan beberapa tahun. Ini yang dimasukkan dalam hadis, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kewajiban bagi para kreditur, pemberi utang. Kewajiban dia adalah dia wajib untuk menunda orang yang tidak mampu bayar. Wa anta saddaqu khairul lakum. Apabila kamu bersedekah, maksudnya merelakan, tidak ditagih lagi, dianggap lunas, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, dan itu hukumnya sunnah. Baik. Nah, anak pernah ketika menerangkan ini, anak memisalkan dengan sebuah ungkapan yang sering disebut oleh para tukang kredit. Berapa ini Pak? Bu, kalau tunai 1 juta Bu. Kalau ibu ngambil 1 tahun, oh ada bunganya Bu 2%. Ada bunga 20%, 1.200.000. Kalau ibu ngambil 2 tahun, ada bunganya 40%. Nah, tanya, apa hukumnya? Haram langsung. Kenapa haram? Karena ada bunganya, Ustaz. Nah, ini juga. Bunga itu bukan haram, yang haram itu riba. Bunga itu istilah. Kalau kemudian dimunculkan istilah ini di sebuah transaksi yang boleh untuk menaikkan harga dengan sebuah transaksi, maka tidak mengapa. Silakan Anda mengistilahkan bunga. Selama menurut syariat itu bukan riba, maka tidak mengapa. Tapi orang sudah hobi duluan dengan nama bunga. Beli rumah, nah, ada list gitu ya, bunga tunai sekian harganya, 400 juta, cicilan 5 tahun, bunganya, ada tulis kan, bunganya sekian. Langsung bilang, wah ini gak boleh. Kenapa? Ada bunganya. Enggak, ini tetap boleh. Terus bunganya, yang gak boleh kan riba. Bunganya, silahkan kamu menamakan bunga atau tidak, terserah. Yang nggak boleh kan riba. Dan ternyata kalau model jual beli seperti ini, kalau Anda sudah memilih salah satu dan itu berlaku bagi Anda, mau bisa melunasi di tepat waktu ataupun ada tunggakan, maka itu sah. Nggak boleh dia beralih ke pilihan berikutnya gara-gara Anda ada tunggakan. Terserah Anda mau menamakan dengan istilah bunga atau dengan istilah kenaikan harga dan lain sebagainya. Baik, inilah yang kita bahas pada malam hari ini tentang jual beli kredit. Jual beli kredit dari satu sisi, jual beli dengan penawaran 2 harga atau lebih. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Yaitu sekarang pembahasan yang penting ataupun yang langsung disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menyuruh orang-orang para pedagang untuk belajar ilmu agama. Agar apa? Agar tidak terjerumus ke dalam riba. Dan inilah yang
kita masuk dalam pembahasan berikutnya ini tentang riba. Riba secara bahasa artinya adalah lebih. Secara syariat adalah, nah kalau untuk syarat syariat ini, wallahu ta'ala alam, menurut pandangan ana, kita tidak bisa mengartikan dengan sebuah definisi, harus kita bawakan ke riba yang model apa, riba yang terjadi dalam masalah apa. Baik, riba bisa terjadi dalam dua model transaksi. Yang pertama adalah riba dalam utang piutang. Riba dalam utang piutang. Yang kedua adalah riba dalam jual beli. Dari dua riba ini, pembahasan yang paling panjang dibahas oleh para ulama adalah dalam riba jual beli. Dan inilah yang perlu diperdalam pembahasannya, perlu tafaqquh fiddin, belajar lebih dalam, karena yang ini jelimet. Khilaf para ulama banyak dalam hal ini. Akan tetapi riba dalam utang piutang sangat sedikit pembahasannya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang sudah diakui, dimaklumi, diketahui, tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Baik. Kedua riba ini, dalam utang piutang sama dalam jual beli, ada hubungannya dalam transaksi ribanya ini, ada hubungannya dengan makna istilah tadi, makna bahasa tadi. Secara bahasa, riba artinya adalah tambahan. Baik. Dalam utang piutang, tambahannya dalam pembayaran. Dalam pembayaran adanya tambahan. Utangnya 1 juta, ada tambahan 1 juta, ada tambahan kuantitas. Nanti akan kita bahas juga ada tambahan kualitas, ada tambahan berupa jasa. Intinya ada tambahan keuntungan bagi si pemberi utang. Maka jatuhlah ke dalam riba. Adapun dalam riba jual beli, begitu juga ada tambahan. Ada tambahannya berupa kuantitas. Maka disebutlah, dinamakan dengan riba fadl. Dari kata-kata fadula, artinya lebih. Seperti kata-kata afdoliyah, ini afdol, lebih afdol, lebih afdol, artinya adalah lebih. Fadl artinya adalah lebih. Atau dalam ini dalam jual beli ya, tadi utang piutang jual beli, atau adanya penundaan. Ya berarti lebihnya adalah lebih waktu. Kalau tadi lebihnya lebih kuantitas. Adanya penundaan, kelebihan waktu ketika terjadi tukar menukar pembayaran. Jadilah dinamakan dengan riba nasi'ah. Jadi dari kedua model riba tadi, ada riba dalam utang piutang, ada riba dalam jual beli. Riba dalam utang piutang ini sesuatu yang sudah jelas, yang dinamakan dengan riba jahiliyah. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pidato beliau di Haji Wada, ala wa inna ribal jahiliyati mawdu'un tahta qadamayya. Ketahuilah para sahabatku bahwasanya riba jahiliyah yang dulu kalian praktekkan, sekarang mawdu'un, sudah aku injak, istilahnya gitu, di bawah kedua kakiku. Maksudnya apa? Tidak aku berlakukan lagi. Dan riba yang pertama yang saya
batalkan itu adalah riba pamanku sendiri. Maksudnya apa? Dulu di masa jahiliyah pernah beliau terapkan. Maka barang siapa yang masih punya utang yang belum terbayarkan dan masih ada riba, akad riba di dalamnya, maka kalian hanya berhak mengambil modalnya saja. Uang kalian dulu minjamkan 100 dinar dirham, dengan akadnya harus bayar 150 ataupun sudah tertunda 3 tahun jadi 300 dirham, maka yang berhak kalian ngambil, bukan berarti ketika saya batalkan semuanya lunas utangnya, tidak. Utang kamu tetap dibayarkan dengan apa adanya. Nah, ini sudah jelas. Makanya para ulama antum ketika bahas masalah utang piutang, kemudian dilarang bayar lebih, segitu aja sudah. Dilarang bayar lebih karena itu adalah riba, selesai. Cuma kalau dalam jual beli sampai dibahas tentang apa bedanya hintoh sama syair, bagaimana bila syairnya, bagaimana kalau yang satu dimasak satu tidak dimasak, bagaimana kalau yang satu sudah berubah menjadi bubur, yang satu masih berupa nasi, apakah itu sudah masih berlaku atau tidak berlaku? Apabila kalau ada satu di gandum ada tambahan satu yang ada tambahan 1 dirham, berlaku atau tidak berlaku, riba atau tidak? Itu banyak khilaf para ulama. Makanya pembahasan dalam riba jual beli itu panjang. Riba dalam utang piutang pendek. Kenapa? Karena suatu yang disepakati. Kalau kamu ngasih utang, kemudian kamu minta dibayar lebih, itu sudah riba, sepakat, nggak usah ada khilaf-khilaf lagi sudah. Cuma yang sangat kita sayangkan malah yang ini yang banyak terjadi di masyarakat, yang apa kita katakan, ketika kita terangkan seakan-akan dia tidak tahu. Kalau ada orang berjilbab, wanita pakaiannya rapi, jilbab syar'i, jilbab lebar, kemudian dia jadi bartender, jualan whisky, brandy, vodka dan lain sebagainya, ataupun dia jual daging babi di pasar, pasti netizen akan menghujat, ya. Wah, ini pakaiannya saja syar'i, pakainya saja ini, tapi jualannya haram. Tapi ada orang pakaian rapi berjilbab menawarkan riba, menawarkan pinjaman ke toko-toko dengan bayaran, kalau pinjam sekian, tenor sekian, nanti bayarnya sekian dan lain sebagainya. Tapi orang menganggap pekerjaan yang lumrah, bahkan yang terhormat. Kenapa? Padahal dia sedang melakukan riba yang ijma para ulama, sudah nggak ada khilafnya di sini. Ali bin Abi Thalib ataupun Umar bin Khattab menyuruh belajar fikih untuk jualan di pasar, jual belajar fikih agar tidak terjatuh ke dalam riba. Itu untuk jual beli yang harus belajar. Kalau yang ini sudah, Anda nggak jual beli, antum jual beli pun sudah tahu secara ijma itu tidak boleh. Tapi kenapa sekarang sudah dianggap lumrah? Ya Allah Ta'ala, mungkin propaganda. Lulusan SMA ataupun lulusan kuliah, Ana tanya kepada sepupu istri Ana, selama lulus ini ada banyak tawaran nggak? Apa ada lowongan-lowongan nggak? Ada, cuma banyaknya yang bank katanya. Ya intinya bank itu adalah sebagai sales, ya, suruh untuk nawar-nawarkan kredit. Kita tahu ya dulu zaman 90-an itu, Masya Allah ya, begitu sulitnya dapat kredit ya. Teman-teman yang bisa beli motor ketika itu kan orang kaya bener ya. Untuk kredit saja harus modal awal tuh harus besar. Kok bisa sekarang dengan mudahnya dapat motor kredit itu, kok bisa itu?
Ayo, kira-kira ada apa di balik itu? Datang ke toko-toko, 500.000 dapat motor. Nyicilnya bisa per bulan, bisa per panen. Itu sampai datang ke toko ibu saya itu datang, langsung sekarang dalam hati anak. Dulu saya waktu masih anak muda pingin banget pamer-pamer sama teman-teman tahun 90-an itu, 95 itu bapak saya nggak mampu beli motor itu. Bapak cuma punya motor plat merah itu. Yang benar-benar mampu beli motor yang kaya walaupun nyicil. Bayangkan nyicilnya uang mukanya 8 juta zaman dulu itu. Sekarang kok dengan mudahnya, kira-kira ada apa di balik ini semuanya? Wallahu taala alam. Dulu ngajukan ke bank kredit untuk UKM beratnya bukan main. Sekarang mereka datang ke toko ibu Ana, datang karena butuh surat IMB, surat apa lagi, surat izin usaha dan lain sebagainya. Sampai mereka bilang, kami yang ngurus. Kok bisa? Dulu mereka egosnya tinggi ya. Siapa kamu minta uang ya? Sekarang mereka yang minta uang. Mereka yang sampai ke ibu mertua Ana, kami yang ngurus. Surat izin ini UKM ibu tinggal siapkan KTP saja dengan surat sertifikat bangunan, biar kami ngurus semuanya. Kata ibu mertua Ana waktu itu memang nggak butuh uang. Dia bilang, oh ya saya kayaknya kan kalau mau diurus, masya Allah bagus. Mau saya nanti utang paling 5 juta. Oh jangan gitulah bu, 5 juta. Paling minimal 50 juta lah bu. Oh nggak butuh saya uang sebanyak itu. Maksudnya ibu Ana itu maunya biar diuruskan ini gitu loh. Utangnya 5 juta aja lah gitu. Nggak mau mereka. Maunya 50 juta. Oh saya nggak butuh uang itu. Pergi. Kira-kira coba dibayangkan kenapa? Ada propaganda apa di balik itu? Wallahu taala alam. Jadi ada orang datang ke rumah ibu Ana ketika sudah pensiun, nawarkan kredit, pakai nyicilnya pakai uang pensiun. Ini ibu mau 400 juta. Nah saya ini udah tua, nah mau apa lagi saya uang sebanyak itu? Mau beli mobil saya juga nggak bisa nyetir. Mau beli rumah saya sudah punya rumah. Mau apa lagi? Dulu cuma kalau ditawarin gitu katanya gitu kan. Seperti itu. Ya bu, tapi ya inilah memang tugas saya seperti ini. Kalau ibu nggak mau transaksi ya tolong ditandatangan. Tandatangan saya sudah datang ke rumah ini untuk. Intinya apa ya? Itu pegawai baru yaitu ya, menawarkan seperti itu. Ayo kira-kira kepada antum semua, gimana cara menerangkan kepada mereka bahwasanya perbuatan ini haram? Ayo. Ijma ini sudah. Pada ini yang mudah saja perlu diterangkan seperti ini, apalagi yang sudah secara fikih saja sudah sulit, yaitu riba dalam jual beli. Ya sudah ijma seperti ini pun ada syubhatnya. Nah, dan syubhat-syubhat yang disebarkan di masyarakat, oh itu tidak mengapa karena itu adalah untuk komersial, kalau untuk konsumsi tidak mengapa, tidak konsumsi tidak boleh. Oh itu di zaman sahabat dulu itu kan untuk konsumsi, menyusahkan mereka. Kalau sekarang sudah sistemnya memang ekonomi sekarang seperti ini dan lain sebagainya, itu syubhat-syubhat yang mereka utarakan dalam masalah riba ini. Baik, nanti insyaallah akan kita lanjutkan tentang riba secara detail dalam, kita masuk ke dalam riba utang piutang dulu lah. Nah, yang di mananya yang akan kita perinci, yaitu di bentuknya jual beli. Kalau kita korek ternyata di dalamnya adalah utang piutang. Maksudnya apa? Dia masuk ke dalam riba utang piutang, tapi nampaknya dari luar ini jual beli. Yang mana jual beli itu boleh ngambil keuntungan, utang piutang tidak boleh ngambil keuntungan. Diselimuti utang piutang dengan bentuk mirip jual beli agar nanti boleh ngambil keuntungan, padahal di dalamnya adalah utang piutang, yaitu riba. Jadi walaupun kita nanti ngomongnya ke jenisnya utang piutang, namun akan kita korek betul-betul jual beli yang mirip, betul-betul utang piutang sebenarnya itu adalah jual beli yang
berarti yang tetap tidak boleh mengambil keuntungan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, riba dalam riba dalam utang piutang. Baru nanti kita riba dalam jual beli. Baik, demikian apa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.